Kalau kau tak mau menikahi aku, maka akan ku habisi dia. Hai The Bestie. Yuk kita intip Dangdut Academy 7 Top 3 malam pertama bersama Mindut. Kita disambut para host yang kece. Ada Rina Nose, Gilang Dirga, Jirayut, Papa Bilar, dan Zahra si host magang. Juri yang bertugas ada Bunda Lesti, Mami DP, dan Maeso Ima. And please welcome para Akademia Top 3 yang siap berjuang meraih juara. Sebelum memulai kompetisi malam ini, para dewan juri akan menyampaikan pesan-pesan. Alhamdulillah, kita sudah bisa menghantarkan kalian untuk menjadi juara. Karena udah otomatis kalian ini juara, entah siapa nanti yang juara 1, 2, 3, tetapi kalian semua ini sudah juara. Kita sangat bangga menemukan kalian bertiga yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi kita percaya kepada kalian. Kita tahu bahwa kalian ini adalah anak-anak yang berkelas dan berkualitas. Dan memang layak untuk menjadi juara. Jadi pertahankan terus akan menjadi juara setelah di kompetisi ini nanti berakhir. Kami semuanya bangga sama kalian. Kalian harus bersyukur dan berterima kasih terutama kepada diri sendiri. Karena perjuangan kalian secara mental, secara fisik bisa nyampe di sini. Pasti tidak mudah kan ya, kita tahu itu. Tapi kalian luar biasa bisa menghadapi itu semuanya. Pesan Mami, tinggal sekian langkah lagi. Tetap semangat, tetap santai. Fokus dengan apa yang memang dituju, jangan pernah lupakan itu. Sesantai apapun tetap harus fokus dengan apa yang dituju. Dan selalu bersyukur, tetap minta doa sama kedua orang tua. Supaya langkahnya diberi kelancaran. Ini akan menjadi perjalanan hidup kalian yang pastinya gak akan bisa kalian lupakan sampai kapanpun. Jadi kasih yang terbaik. Dan buktikan bahwa kalian itu memang sangat layak berada di 3 besar dan kalian layak menjadi juara. Semangat, terus berkarya dan buktikan karya kalian setelah kalian lulus dari sini. Sukses untuk kalian bertiga. Terima kasih Dewan Juri. Penampilan pertama ada Tasya Tangerang Selatan yang akan membawakan kisah asal daerah Banten. Tae Baguslana. Cintanya bersemi pada Putri Arum, gadis berhati lembut. Namun, persahabatan mereka ternodai oleh iri hati Pangeran Chunihin yang juga menginginkan sang putri. Dari rasa dengki itulah, lahir sebuah pengkhianatan yang mengubah takdir. Sae, apa kamu yakin dengan jalan hidupmu yang akan selalu penuh dengan peperangan? Selama itu untuk menjagamu, Arum, tidak ada yang perlu kau takutkan. Sampai kapanpun, aku akan selalu menjagamu. Setangkai bunga padi ini yang akan menjadi saksi.
Arum, aku harus pergi sebentar. Ada yang menunggu. Tapi kamu bakal kembali lagi kan? Tentu, cintaku selalu kembali kepadamu. Hai, Iya, Junin. kemarilah. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Apa yang ingin kau? Sekarang kau bukan siapa-siapa lagi. Tidak punya kesaktian. Pergilah dari hadapanku. Putri Arum. Kini, akulah satu-satunya yang akan menjadi pendampingmu. Aku tidak mau. Kamu jangan mendekat. Berhenti di situ. Kau hanya punya 3 hari. Setelah itu, suka atau tidak suka, kau akan menjadi milikku. Pangeran saya. Kamu di mana? Aku tidak mau menikah dengan dia. Pangeran saya. Pangeran saya. Kamu di mana? Mengapa kau tinggalkan aku? Berhari-hari Putri Arum mencari Sai. Di bukit sunyi itu, takdir mempertemukan mereka. Namun, tidak seperti yang ia harapkan. Sai datang dengan wujud kakek tua, dan Putri Arum pun tidak mengenalinya. Saya, kamu kemana? Cunihin ingin memaksaku. Aku takut. Itu Putri Arum. Putri, apa yang membuat kamu menangis, Putri? Aku harus menikah dengan Pangeran Junihin. Tapi aku tidak mau. Tapi aku juga tidak bisa melawannya. Biarkan aku membantumu, Putri. Membantuku? Bagaimana Aki bisa membantu saya? Katakan pada Junihin bahwa engkau menerima pinangannya, tapi dengan satu syarat. Ia harus melewati gelang besar yang aku buat. Percayalah kepadaku, Putri. Ayo kita jalan bersama. Baiklah kakek tua. Dalam perjalanan menuju pantai yang menjadi tempat Batu Keramat berada, Putri Arum mulai kelelahan. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam perjalanannya, Putri Arum dan Ki Pande dicegat oleh Pangeran Junihin. Putri nggak apa-apa. Nek, bantu dia, Nek. Kalau ini obatnya cuma satu. Air dari Sela Batu Cadas.
Oh, saya tahu, Nek. Sebentar, saya ambilkan. Putri, Putri, silahkan minum ini dulu. kenapa aku merasa lebih baik? Mulai saat ini, aku memanggilmu Putri Cadasari. Putri Arum, sekarang ikutlah denganku. Tidak, aku sudah bilang tidak mau. Jika kau menolaknya lagi, akan aku habisi mereka semua. Putri, tolong kami. Tunggu. Baiklah, jika memang mau seperti itu. Tapi, aku memiliki persyaratan. Syarat apa itu? Cepat katakan. Kamu harus melewati gelang besar ini. Gelang ini mudah saja bagiku. Baiklah, aku akan masuk sekarang. Apa yang terjadi? Kenapa kesaktianku hilang? Saya ternyata selama ini kau berubah menjadi Ki Pande yang menolongku. Arum, maafkan aku. Aku merahasiakan semua itu karena pasti kau tidak akan percaya dengan wujudku yang berubah menjadi kakek tua. Saya, yang terjadi, biarlah terjadi. Yang penting, saat ini kita bersama. Penampilan Tasya mendapatkan 3 standing ovation. Saking gemasnya penampilan Arbil, lagi-lagi Zahra yang kena nih. Luar biasa. Masya Allah. Penampilan kamu malam ini, aduh ternyata Tasya ini multi talenta ya. Aktingnya juga keren juga, menghayati. Apalagi ada Arbil kesayangan Mami nih. Arbil kamu jadi apa? Arbil sayang. Arbil Dia- jadi Jadi pangeran. Ya, tapi bagi aku Arbil adalah pangeran top 4. Arbil pangeran top 4, pangeran yang nomor 1 di hati Mami ya. Chemistry-nya dapet banget, dramanya. Asli beneran bagus banget. Apalagi yang pas dipegang pipinya. Ending-endingnya itu kayaknya saya suka tuh Arbil Kayak nonton ini Musin Alatas Titik Sandora loh, bener loh. Oh iya benar-benar. Anak gue ya Allah. Nggak suka gitu gue liatnya. Kenapa Zahra keberatan? Ya udah ucapin, tadi penampilan Arbil bagus gak? Coba. Bagus, alhamdulillah. Bagus ya, bagus banget. Enggak, Salah tingkah dia. lagu
Lagu pertama apa tadi Zahra yang dinyanyiin? Tangkai bunga padi. Duit. Setangkai bunga padi. Bunga padi. Habis itu aku rindu padamu. Aku rindu padamu seperti kamu ke Arbilia. Ya Allah Mami. Suara basah, koreo bagus, jago acting, titisan dia persik. Titisan dia persik ini. Ini udah gue banget masih muda ya guys ya. Pokoknya pertahankan terus. Kamu kan lincah sayang, berpower. Terus udah gitu kamu manis juga. Gayanya pun juga menyenangkan. Mami Dewi suka. Dulu kalau kamu mau tahu Mami Dewi masih muda, dulu itu tahu itu Bang Ekin itu tahu banget dulu ya, Mami Dewi Persik ya. Udah kayak kamu cuma bedanya kamu lembut, Mami Dewi galak gitu. Tapi kayaknya Arsya makin gemesin ya. Begitu Mami, yang Mami maksud begitu. Iya. Tanya tertekan. Dipelototin nama Zahra soalnya. Sabar ya Zahra, kan tadi katanya sama anak Mami. Mami sekarang cadanganku ada 3. Siapa? Itu. Anak Mami, anak Mae ada 1 lagi. Lempar ke sumur lu ya lama-lama. Berasa Putri Elizabeth. Cadangan. Cantik lu ah. Bukan. Satu lagi ini. Ebi. Bukan. Ada yang Siapa? Ebi kan, yang gantengnya nggak membosankan. Iya Ebi. Bukan memikirlah aku dan hatiku yang tahu. Asik. Tasya tuh ya kalau udah acting, udah ada adegan-adegan drama musikal, udah nggak usah diragukan lagi karena dari cara cara komunikasinya, nada-nadanya. Aduh, apalagi ini kan Tasya memerankan orang lain ya, tapi menurut aku bagus sekali. Berhasil, Bun. Berhasil terus Tasya juga tidak melupakan tugasnya Tasya untuk bernyanyi. Jadi nyanyinya juga tetap fokus, terus tetap tersampaikan maksudnya. Sukses ya Tasya. Arbil. Ya Bunda. Berikan tepuk tangan dong buat Indosiar. Indosiar tuh keren banget ya. Karena tadi aku lihat ternyata teman-teman DA7 yang lain juga dilibatkan di sini. Waduh, giliran Cantika dan Shakira nih yang dites acting. Acting Shakira benar-benar bikin tertawa. Ceritanya kan kamu kan kaget ya. Ada orang pingsan ya kan. Masuknya jangan ketawa ya. Lu tadi begini masuknya. Lu harus kaget. Hah? Gitu. Ada ya, apa nih harus gitu ya? gugup Apa ya. nih? Nih, ceritanya lu dari situ Dewi Arum lagi pingsan. Ya udah, nih. coba ya. Kaget ya. Action. Semangat Alessia ya. Kaget gugup. And action. Putri, Ya ampun, apa kabar? Putri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok jawab? Jawab, kok jawab iya. Shakira jangan ketawa. Putri nggak apa-apa. Tolongin. Putri. Lagi, satu lagi. Ini benar-benar buat aku ngakak ya gara-gara Shakira ini ya. Ada dari mana, Ma? Si peri kecil satu ini. Tadi kan siapa Cunihin? Siapa tuh yang Ya, mau? Cunihin. Cunihin. Kan di sini kan sama Cantika sama satu lagi. Ini Cunihin kan. Kalau kamu nggak mau nikah sama aku, dia akan kubunuh, gitu kan? Gimana ekspresimu tadi pas mau dibunuh? Tolong. Tadi nggak gitu. Ayo, mau di. Gimana sih tadi, Ma? Dia mau akan dihabisin. Akan dihabisin. Dia santai aja. Oh, nggak ada ekspresi. Ada. Ya makanya sebenarnya cerita ini emang nggak apa-apa dia dihabisin, nggak apa-apa. Kalau kau tak mau menikahi aku, maka akan ku habisi dia. Data banget. Ekspresinya data banget. Dia kayak nggak paham ini di mana sih sebenarnya gue di mana? Pasrah. Coba Cantika. 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 Mau dia bisa kok pasrah gitu loh. Ya lo.
Ayo Cantika. Action. Kalau kau tak mau menikahi aku, akan kuhabisi dia. Putri, tolong kami. Gitu Samira. Iya. Mungkin ada orang yang memang shock berat, Mak. Ada, bisa. Sampai data ekspresi. Kehabisan kata-kata gitu maksudnya. Oh iya benar. Sakira jadi anak tiri. Ya. Terus ibu tirinya Dewi. Mami. Pas banget. Langsung casting. Langsung ya. Hehehe. Jangan nyanyi-nyanyi aja. Udah jam berapa di sini? Ngapain jauh-jauh kamu dari situ? Udah jam berapa ini? Udah jam aja dia nggak tahu. Dia nggak tahu jam. Jam itu apa ya? Itu kali pikiran. Kamu jangan ketawa-ketawa, Mami nggak tegang lihat kamu. Mami. Oh iya. Jam berapa? Jam berapa ini? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Dari mana? Iya. Jam 5 pagi dari mana? Dari mana? Bentar ya. Mohon maaf ya. Maaf ya. Tadi Mae bisikin. Kata Mae jam 5. Ya maksud kita kan jam 5 sore. Sore. Kenapa? Jam 5 pagi lo habis hari ngeronda. Apa bagaimana? Tadi Mae bilang jam 5 pagi. Enggak jam 5. Jam 5 aja. Udah jam berapa ini? Udah jam 5 sore. Jam berapa? Jam 5 sore, Ma. Lebih kencang. Jam 5 sore. Lebih kencang. Jam 5 sore, Mama. Mama, emang aku nikah sama bapakmu? Tapi kan kamu ibu tiri aku. Bener juga sih. Seharusnya ibu tiri nggak boleh gitu. Terus ibu tiri harus gimana? Seharusnya ibu tiri tuh harus sayang sama anaknya. Gak usah sayang sama bapaknya aja. Sekarang bapak kamu siapa? Aku tanya, jawab. Pak Gondang. Pak Gondang. Gondang. Wah, itu bapakku. Itu bapakmu ya Jara? Iyalah. Sayang. Maaf, ini cerita rakyat apa cerita Zahra? Sayang, ini loh. Itu ada papa sayang, cantik aku. Ya Allah. Barusan aku ngasih tahu anak kita. Kan baru pulang ya nak ya. Pasti dia capek banget sayang. Dia habis main sama temennya sampai jam 5 sore. Jam 5 pagi ya sayang. Gak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa kan? Ada yang ingin saya katakan. Apa? Katakan sayang. Sebenarnya Penonton udah tak sawang-sawang gak ada. Awas lu ya. mungkin ini adalah kenyataan yang pahit. Tapi yang harus kamu tahu, sebenarnya Papa adalah Ibumu. pamanmu. Ayahmu yang sebenarnya adalah dia. Lu. Ternyata selama ini Anakku. Apa aku bilang tadi? Ini papaku. Jadi selama ini papaku. Selama ini ada 3 ibu-ibu di rumah ini. Ada Mae, Ada Kalesi. ada dia. Iya. Iya, dan 2 laki-laki. Tasya juga dapat komentar dari Cinta. Asiknya juri dan host dapat oleh-oleh. Dan ada dukungan untuk Tasya. Penampilan selanjutnya ada April Cirebon. Bagaimana ya penampilan kisah asal Jawa Barat ini? Surat Mina, gadis yang elok suara dan parasnya. Ayahnya, Mang Dam, sangat bangga padanya. Banyak lelaki muda tergila-gila pada Surat Mina. Termasuk seorang pria muda bernama Baridin. Yang tidak punya apa-apa kecuali cintanya untuk Surat Mina. Dari sanalah awal tragedi cinta yang kelak mengguncang seluruh kampung.
Wah. Anak ayah ini sudah cantik, suaranya merdu lagi. Iya dong, anaknya siapa Du? Mang Dam lah. Permisi. Walah, Nyai Wangsi, ada apa? Tumben siang-siang begini datang ke rumah saya. Jadi gini, Mang Dam. Kami berdua datang kemari dengan niat baik. Anak saya, Baridin, suka dan ingin melamar anak Mang Dam, Suratmina. Ayah, aku gak mau. Usir mereka dari sini. Kau ini punya apa? Berani-beraninya melamar anak saya. Saya memang tidak punya apa-apa, Mang. Tapi saya sungguh-sungguh mencintai Suratminah anak Mang. Alah! Jangan mimpi untuk menikahi anak saya. Pergi! Gak pantas kalian berada di sini. Sombong sekali kalian ya. Nak, sudah. Ibu kan sudah bilang kita memang tidak pantas bersanding dengan mereka. Sudah, ayo kita pulang saja. Terhina dan dipermalukan, Baridin pulang dengan hati terbakar. Dendam dan cinta membutakan hatinya. Dengan tekad yang patah, ia merapal sebuah ajian pemikat agar Suratmina tergila-gila dan hanya selalu memikirkan Baridin. Kalau dia tidak terima karena kasta, biar dia sendiri yang datang padaku. Suratminah, kau akan mencintaiku. Ada apa? Kenapa kamu seperti ini? Gak tahu ayah, kenapa tiba-tiba aku kepikiran Baridin ya? Seperti ada suara langkah. Ada yang datang ya? Baridin bukan? Bukan ya? Baridin kemana ya? Suratminah kehilangan kendali. Kerinduannya berubah menjadi kegilaan yang membuat heboh satu kampung. Ayah, mana Baridin? Carikan Baridin, ayah. Ayah nggak tahu di mana Baridin berada. Ini semua salah ayah. Kenapa ayah mengusir Baridin? Ayah ini, pokoknya aku mau ketemu Baridin. Kang Baridin, Baridin. Dalam pelarian panjang, Suratminah menanyai semua orang tentang Baridin. Rasa cintanya yang tak wajar membuat Suratminah tak bisa berpikir waras. Dia hanya memikirkan Baridin. Permisi, apa kalian lihat Baridin? Hah? Baridin? Enggak, saya nggak lihat Baridin. Pasti kalian semua bohong kan? Kalian bohong, kalian bohong. Pasti kalian lihat kan di mana Baridin? Pengawal, Ratmina di situ. Tangkap dia. Baik, cepat.
Sudah nak, sudah. Sadar. Sudah nak. Lepas ayah. Sudah. Sadar nak. Pokoknya aku mau ketemu Baridin. Baridin. Ratmina. Tiada lagi orang yang sudi menerimaku. Di tengah hutan, Baridin terus merapal mantranya. Namun, kekuatan itu justru kembali memakan dirinya. Baridin tak pernah menyangka kekuatan yang dia lakukan untuk memikat Suratminah justru berbalik menghantam dirinya. Kenapa tubuhku panas sekali? Aji ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menghentikannya. Baridin, aku mencarimu kemana-mana, Baridin. Suratminah, kamu datang. Iya, aku datang. Ayo kita menikah. Bukankah kau ingin menikahiku? Tidak, Suratminah. Kamu tidak mencintaiku. Aku yang memaksamu mencintaiku dengan menggunakan kekuatan jahat. Aku yang membuatmu jadi begini. Maafkan aku, Suratminah. Aku pasti bisa membahagiakanmu. Sayangnya, aku cuma seorang pecundang yang tidak punya apa-apa.
Aku cinta kamu Suratmina. Jaga diri kamu baik-baik. Aku cinta kamu. Maafkan aku ya. Maridin, Maridin bangun Maridin, jangan tinggalin aku Maridin. Maridin bangun. Maridin jangan tinggalin aku. Maridin, nanti kita menikah ya. Kita hidup bahagia. Kemanapun kamu pergi, aku ikut ya. Wow, penampilan April menghibur para juri dan penonton. Apalagi kebahagiaan April langsung memeluk Robby. Tadi sebelum tampil, pas JR April masih banyak catatan. Juga April berusaha mendalami peran April sebagai Suratmina. Sebagai Suratmina. Terus ya, April kalau tadi itu ada Suratmina, ada Aprilnya juga. Karena tadi Pak JR ngerasa Aprilnya sendiri yang ngerasa ada catatan buat April gitu. Apa aja? Dalam aktingnya, dalam nyanyinya juga. Oh, kita serahkan ke Dewan Juri. Coba kalau kita tanya begitu, ya. silahkan. April harus bisa mengucapkan terima kasih buat AA Robby. Robby total sekali loh. Sampai ada asap di bawah, dia ada di bawah sini. Dia nggak kelihatan mukanya. Kamu nggak apa-apa kan napasnya sayang? Aman, Man. Aman. Gak apa-apa. Karena Luar sebenarnya biasa. itu asap keluar dari Robby loh. Maridin, bangun Maridin, jangan tinggalin aku Maridin. Maridin bangun. Maridin bangun, jangan tinggalin aku. Kenapa kamu tinggalin aku secepat ini Maridin? Nangis. Maridin, nanti kita menikah ya. Nanti kita hidup bahagia bersama. Sayang, ini lihat mami ini. Itu kalimatnya ya. Maridin, Maridin jangan tinggalin aku Maridin. Maridin bangun. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Hilang. Biasa gitu. Biasa kan ada apa-apa ada warga tuh begitu. Ya kan ceritanya mah ada ini. Ini kan beda dunia, nggak ada manusia, berdua doang. Baru juga Gilang Dirga impersonate Charlie Van Houten. Ternyata ada Charlie langsung loh yang mendukung April. Gilang, Apa ini sih? April ini dari Cirebon loh, ntar Charlie nonton. Masa kamu begini-begini? Sama Kang Charlie mah udah biasa. Harusnya gitu kamu nyanyi. Ya lu kebayang, tiba-tiba April begitu lu bayangin gimana itu? Tapi jadi pas gitu. Gak apa-apa, lanjutin aja, lanjutin. Gak usah dimarahin. Hah? Apa itu? Gue gak marah kok, tenang aja, gue gak marah. Tuh, ada apa? Siapa? Gilang lanjutin aja, lanjutin. Ian Kasela. Iya kasih. Kayak suaranya Charlie loh. Dia kayak Kang Charlie di mana sih? Halo A. Ada di sini. Ah? A di mana A? Kang Charlie. Gak apa-apa, lanjutin aja. Ayo Lang. Lagi di- Ayo lu di Lang. mana itu? Ayo Lang, lanjutin Lang. Lang, lanjutin Lang. Wow, dia kaget loh. Halo, Pak. April melongo April. Halo. Kok gak bilang-bilang sih? Ayo lanjutin Lang. Gak berani mah udah cukup. Tapi yang niru tuh pasti begitu. Kenapa ada ya? yang narik nirunya gitu ya? Banyak, banyak. Ditambah-tambahin ya. Terus goyangnya nggak gini kayak Iya tadi gini-gini loh. Sering Kang Charlie. itu namanya penghinaan. Bang. Astagfirullahaladzim. Bercanda doang ya. Bercanda doang ini penghinaan ya.
Setuju sih gue. Makanya gue bilang gak apa-apa terusin aja. Iya, cuman bukan begitu. Masalahnya fans lu banyak banget tuh. Tapi terusin. Alhamdulillah, saya bangga sama April. Perjuangannya sangat luar biasa. Dari awal juga saya sudah WA sama siapa? Wika gitu Salim, kan. Wika juga. Tolong ya sama Dewi Muria Agung, betul. saya sempat nitip juga sama beliau. Pokoknya arahkan yang baik. Iya, Dia anak yang punya spirit yang luar biasa dari kecil. Ngamen di jalanan sama kayak saya dulu, cuman ngamennya saya di Bandung, dia di kampung kan. Di kampung Cirebon. Luar biasa, dan kalau boleh saya bicara bukan mau mendahului, dia calon juara 1. Karena gini, saya cuma pengen mengingatkan, ada 3 hal yang harus dimiliki sama April, sama semua, termasuk sama saya. 3 hal itu yang tidak bisa lepas satunya. Salah satunya kalau dilepas, hancur kita. 1, skill kamu sudah punya, ya kan? 2, relationship yang harus dibangun dengan baik. 3, attitude. Jadi attitude kita juga harus baik. Ada yang keempat sih sebetulnya. Apa itu kan? Harus dekat Bu Siwi. Ya. Serius, jujur. Ini semua yang ada di sini. Kalau nempel sama Bu Siwi, sukses semuanya tuh. Lesti saya tahu dari nolnya juga. Betul, dari awal. Iya kan, dari awal sampai diduetin sama saya. Betul nggak Lesti ya? Jadi Bahkan mereka juga berduet loh The Bestie. Saya pribadi melihat perjalanan dan perjuangannya April itu seperti melihat diri saya 11 tahun yang lalu. Jujur waktu itu saya ngerasa bahwa wah kayaknya saya paling susah untuk bisa menjadi penyanyi. Pada waktu itu. Susah pengen jadi penyanyi yang dikenal oleh banyak orang. Mau diterima oleh banyak orang itu susah rasanya. Tapi begitu ngelihat perjalanan dan perjuangannya April, ternyata lebih Masya Allah lagi. Dengar lagi bahwa April banyak teman-temannya yang tidak mau berteman karena April ngamen. Kamu gak usah malu, kamu sudah membuktikan saat ini, bahkan bukan sama teman-teman kamu aja, tapi kepada dunia bahwa saya ini ada di panggung yang besar. Dan saya yakin saya bisa menjadi bintang yang besar, saya bisa menjadi penyanyi yang hebat. Nanti kalau udah sukses juga banyak yang mendekat mau berteman semua. Bahkan ngaku saudara. Iya benar, kebanyakan gitu ya Ibu Mai. Mindut dibuat nangis melihat flashback perjalanan April. Bahkan dulunya gak ada yang mau berteman dengan April. Dulu katanya nggak mau ada yang temenan sama April. Sekarang pas sudah di sini semua teman-teman April banyak. Bahkan mengakui dan April sudah diakui Indonesia kualitas suaranya seperti apa. Gimana April perasaannya? Alhamdulillah bangga ngelihat progres April yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang dikenal banyak orang dan punya teman banyak, punya keluarga banyak. Terima kasih banyak atas Indosiar udah memberikan wadah untuk April berkembang di sini. Iya,
April juga dapat komentar dari Cinta. Terima kasih cintanya Agila. Nah, setiap top 3 harus gitu ya. Juri dan host dapat oleh-oleh lagi dan ada dukungan untuk April. Bagaimana ya penampilan akademia terakhir? Valen Pamekasan yang menampilkan kisah asal Jawa Timur. Tersebutlah kerajaan Pacangan yang dipimpin Raja Biderbe. Raja Biderbe mempunyai putri, yaitu Putri Rage Padmi, yang mengidap penyakit kulit sampai menimbulkan bau tak sedap. Raja Biderbe lalu menyerahkan Putri Rage Padmi kepada Bengsacara, abdi kepercayaan raja, untuk dirawat di rumahnya sampai sembuh. Silahkan Tuan Putri. Bau apa ini? Bau apaan sih? Kok bau kayak bau bangkai? Kayaknya dia tuh yang bau banget. Iya deh kayaknya. Jangan kurang ajar ya. Apa kamu nggak tahu beliau ini siapa? Beliau adalah Putri Rage Padmi, anak dari Raja Bidarba. Ingat itu. Cak sing bener wae. Mana ada putri raja yang baunya seperti bau bangkai. Kamu punya mulut sembarangan banget ya. Cukup Bengsacara. Baik Tuan Putri. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Silahkan Tuan Putri. Bau banget sih. Bau banget. Bau banget. Silahkan Tuan Putri. Nak, kamu sudah datang? Iya Bu. Monggo. Selamat datang Tuan Putri. Semoga Tuan Putri betah ya tinggal di rumah yang sudah reot ini. Tunggu Tuan Putri. Mari kita duduk dulu Tuan Putri. Bengsacara, sini nak. Ya Bu. Tolong kamu carikan dedaunan ini di dalam hutan ya. Baik Bu. Cepat ya nak. Bengsacara, tolong bantu ibu untuk menghaluskan ini ya. Baik Bu. Dengan telaten, Bengsacara dan ibunya merawat dan mengobati Putri Rage Padmi. Bulan berganti bulan, perlahan namun pasti, Putri Rage Padmi mulai sembuh dari penyakitnya. Bau busuk pun sudah hilang dari tubuhnya. Kenapa kamu tidak pernah menatap aku, Bengsacara? Apakah kamu jijik melihatku? Maaf Tuan Putri. Hamba hanya seorang abdi. Mana berani hamba menatap wajah Tuan Putri. Pandang aku, Bengsacara. Ini perintah. Baik Tuan Putri. Mohon maaf, Tuan Putri. Mata saya sakit sekali. Sepertinya saya terpanah oleh kecantikan Tuan Putri. Saya pasti akan sangat rindu kepada Tuan Putri. Kata siapa aku mau kembali? Aku mau kembali asal bersamamu.
Katakan padaku, apakah rasa yang tumbuh di hatiku juga tumbuh di hatimu? Bukankah Baginda Raja pernah berkata kepada Tuan Putri bahwa jika Tuan Putri sembuh, Tuan Putri akan dijodohkan dengan pangeran di negeri seberang. Jadi kau rela kalau aku menikah dengan orang lain? Tidak rela pun tidak akan memberi pengaruh apa-apa Tuan Putri. Hamba hanya seorang abdi istana, bukan siapa-siapa. Rasanya sangat tidak pantas ketika hamba bersanding bersama Tuan Putri. Panggillah aku dengan sebutan yang akan membuat kakak Beng secara tersenyum. Walaupun kita berjauhan. Adinda sayang. Kau diperintah untuk merawat Dewi Supatmi. Kenapa malah asik pacaran di sini? Apa kata Baginda kalau dia tahu di mana Tuan Supatmi? Dari tadi aku di sini. Tuan, kau bahkan sama sekali tidak memberiku hormat. Apakah Tuan Putri sudah sembuh? Aku akan minta ayah untuk menugaskan orang lain saja. Jangan. Hamba tidak ingin melihat Baginda Raja kecewa. Tapi aku yang kecewa. Kalau kakak pergi, aku tidak bisa melihatmu selama beberapa minggu. Apa kakak tidak apa-apa? Tidak apa-apa Adinda sayang. Karena aku mencintaimu dengan hatiku, bukan dengan mataku. Maka semakin jauh aku pergi, semakin aku punya alasan untuk merindukanmu. Coba tebak, apa kira-kira yang akan dikatakan Baginda jika tahu mengetahui hubunganmu dengan Dwi Supatmi? Bagaimana Pati bisa tahu? Selama ini Baginda Raja telah baik kepadamu. Apa ke depan masih bisa baik kepadamu jika mengetahui seorang pelayan telah berani mencintai putrinya? Ada pesan dari Baginda Raja Bidarbha. Pesan apa itu? Ini pesan. Inilah akibatnya kau berani mencintai putri raja. Seporana, sengko tak bisa dapat kitang janji le. Tapi partaja. As kitang beten tak nang setin beuna. Tapi tang tresna. Akun ka beuna le. Rakepat. Kakak!
Kak, bangun Kak, bangun. Kakak sudah janji, kakak akan kembali. Bangun Kak. Kak, kalaupun kita tidak bisa bersatu sekarang, mudah-mudahan kita akan bersatu di dunia yang lain. Waduh, penampilan Valen dari Mila kayaknya buat baper semua orang deh. Penampilan Valen mendapatkan 3 standing ovation. Ini benar-benar drama musikal ya. Jadi benar-benar masuk banget Valen. Aduh, bagus banget, Mak. Dia aktor juga ini Valen. Oh, amin. Ya. Emang ya Mila sama Valen membuat semua orang terpukau. Ini aktingnya juga udah keren, apanya keren. Dah ini mau dibikin apa-apa mah udah. Ya tapi ketika kamu bernyanyi kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada yang terjadi dan keren banget. Dan Mila, terima kasih Mila juga kamu juga. Oh aktingnya juga keren banget. Oh Putri apa tadi namanya? Putri Raga Padme. Raga Padme. Dari mana itu? Dari Madura itu. cerita Madura alur ini Madura. cerita Madura. Jadi Mila juga kamu keren banget. Ya. Dan ada teman-temannya juga nih yang bantuin drama kisah asal Jawa Timur. Asik. Coba sekarang yang bau kamu. Jara. Aku. Ceritanya Zahra. Ceritanya. Kok ceritanya aslinya dulu? Bau apa ini? Kok kayak bau bangkai? Kayaknya dia tuh yang bau banget. Iya, deh emang kayaknya. bau dia. Lucu. Bagus Valen. Gator sekelangkong. Ya, juri dan host dapat oleh-oleh dan ada dukungan untuk Valen. Gak lupa dong ada kata-kata support dari Mila. Buat Mila, makasih banyak juga sudah mau Mau jadi istriku. Ya. sudah mau mensupport Valen terus, sudah mau nemenin di sini. Terima kasih banyak, semoga sehat-sehat buat Mila juga. Mila mau ngomong apa Mila? Lucu banget. Mau ngomong apa? Iya tenang aja, pokoknya aku selalu support kamu. Makasih banyak. Wow, ada virtual gift The Boss untuk Valen berkali-kali. Virtual gift resmi ditutup sementara. Ini dia urutan virtual gift yang diraih oleh para akademia. Minut ucapin terima kasih ya untuk para penonton yang mengirimkan virtual gift. Sampai jumpa lagi bersama Mindut.